Anggotanya yang sakit ya? Ah, bener banget Mbak. Ade ya? Ade Mbak. Dek, kamu masih ingat nggak cerita waktu kita di batalion dulu, di Armet 10, Braja Musti? Nah, kita kan ingat tuh. Jadi Bu, kita itu waktu itu danionnya, kita punya danion namanya Pak Dedi Sastrawan. Siap. Waduh, itu kalau ngasih jam komandan Bu, itu gimana ya? Ya kita dimarahi, tapi lucu gitu loh. Karena dia kayaknya penggemar berat Rhoma Irama. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Waduh, saya jauh-jauh dari Jakarta Komandan ke Cimahi ini, senang banget nih. Wah, ini ketemu saya sama Komandan. terhormat sekali nih. Udah lama kita nggak ketemu Komandan. Ada apa nih kira-kira? Gini ceritanya Komandan. Kira-kira kemarin seminggu yang lalu kita ketemu dengan Kopral Adi. Kita memang sengaja berkunjung ke sana menyampaikan ya ada beberapa pesan lah dari Bapak pimpinan. Nah, Kopral Ade Sasmita ya? Iya, betul Komandan. Mantan anggota ya, Komandan juga kan? Ya, yang ini tukang-tukang ngangkat kabel itu. Orang kom. Nah, pas kita cerita masa lalu, mengenang romantika waktu di Armet 10 itu Komandan. Nah, ya memang sih ujung-ujungnya ngomongin komandan juga. Nah, itu kita sepakat itu. Sama-sama pasti menyebut satu nama itu. Nah, gitu. Ingat gak deh, kalau pas ada anggota ketangkep main judi, tiba-tiba gebrak meja itu. Bang Haji sudah bilang, judi itu dilarang. Langsung. Itu tiba-tiba dia bilang, judi. Itu ada kelompok yang bilang, Ted, menjanjikan kemenangan. Bohong. Kaget kita, bohong gitu. Kemarin masih ingat gak kira-kira? Ya, waktu itu memang sering kita jam-jam komandan itu dihadapkan kepada situasi dan kondisi zaman itu. Itu kita bagaimana pada saat jam komandan supaya anggota itu terngiang, supaya anggota itu masuk dengan bahasa-bahasa yang ya mungkin mudah dicerna oleh anggota. Selalu kita hadapkan dengan lagu-lagu itu. Lagunya siapa kemudian? Bang Roma. Nah, ini relief menceritakan tentang persenjataan yang dimiliki oleh Armet. Mbak tau gak sih, tadi Pak Dedi kedatangan tamu loh. Tamu? Tamunya Spesial banget. spesial? Siapa? Ada Haji. Hah? Serius? Iya bener. Tunggu dulu, Man. Kita bicara Bang Roma, saya ada spesial nih. Spesial pokoknya. Buat komandan. Ya. Mau tahu nggak komandan? Apa nih? Iya, ini misteri guest nih komandan ya, spesial. Kita panggil dulu Bang Haji. Assalamualaikum. Aku mau bicara soal musik. Tentu saja bagi penggemar musik. Bang Haji Roma. Bukan. Bu Haji. Siap Bapak. Bapak, tadi kan saya dengar dari Kolonel Anang ini, Bapak itu ngefans sama Bang Haji Rhoma Irama. Zamannya itu. Zamannya ya Pak. Sewaktu Bapak menjabat menjadi Danion, setiap mengambil pengarahan, kenapa selalu membawa pesan-pesan dari lagunya Bang Haji Bapak? Saat itu prajurit itu kan banyak merebak di mana-mana, yang mabuk, yang kurang tidur, yang juga banyak yang miras. Makanya saya biar anggota itu tercerna di benaknya dan dia merasa malu, sehingga kita kaitkanlah dengan lagu-lagu Rhoma Irama. Salah satu contoh misalkan anggota yang judi, selalu saya kasih aba-aba. Dulu kan nggak ada yel-yel, jadi yel-yelnya saya selalu judi, anggota langsung net gitu dia. Gitu. Jadi Judi, tereset. jadi ada itu, sehingga kalau anggota yang ada yang judi itu merasa malu dia. Ada yang sering ngeluyur, bergadang kan gitu. Ada melihat begadang gitu, udah saya sampaikan, begadang jangan bergadang kalau tidak ada artinya. Udah, anggota udah tahu itu. Mood yang ngantuk-ngantuk, komandan itu langsung jadi bangun lagi gitu. Jadi begitu kalau beliau ngambil jam komandan langsung gini. Siapa ini yang kemarin
mabok-mabok nih, kan gitu. Kan udah saya bilang, dilarang mabok. Bang Haji aja udah bilang, Bang Haji. Ada yang tahu lagunya, Bang Haji? Miras Santika. Nah, langsung anggota, Miras. Ya. Langsung akhirnya terakhir komandan itu tadi, Miras Santika. Kita No way. No way. Ya, gitu. Jadi antara kita takut-takut juga mau, waduh ini ada yang pelanggaran juga, tapi jam komandan tuh berarti mau ada hiburan ini dari komandan nih, tapi artisnya komandan. Ya dulu sebetulnya nyanyi itu kan bagian dari komunikasi lah dengan prajurit. Sehingga kalau kita dengan menghibur itu bagian daripada refreshing. Ya sudahlah dengan prajurit sama-sama. Karena kenapa ya? Saya pada saat itu dengan prajurit itu bagaimana kita bisa menyatu. Bagaimana kita bisa dekat dengan prajurit. Prajurit itu kalau kita dekat, kita mendapatkan informasi, kita juga lebih dekat karena kita anggap itu adalah sebagai anak kita ya. Sehingga kalau ada anggota yang melanggar dan sebagainya itu kita ikut prihatin sebetulnya. Sebenarnya ya, Danyon ini waktu itu aduh, galak bener tuh sebenarnya. Kalau pas lagi ngambil apel ya, ya. Kalau pas lagi jam komandan sih lucu, tapi giliran pas ngambil apel, waduh, ampun tuh. Jadi memang ya seorang pemimpin tuh harus bisa menempatkan. Kapan saya harus bersendaguro, kapan saya harus santai dengan prajurit. Pada saat kita memang pada saat apel itu ya dinas, kita harus tunjukkan. Ada itu kejadian tuh kalau nggak salah tuh. Oh iya. Si Adik komandan, si Adik. Gimana coba komandan? Jadi Adik kemarin juga cerita juga komandan. Nah, gimana coba? Jadi pada saat ngambil apel, dia kan bagian kom, menyiapkanlah mic dia, menyiapkan mic. Pada saat saya mau ambil, kok saya coba-coba tuh nggak nyala-nyala, sampai itu 3 kali tetap nggak nyala. Iya, iya. Orangnya coloki ya kayaknya. Oh, dicoloki. Hanya saya panggil sini, seorang kom, kau angkat itu mic, kau angkat itu speaker, keliling lapangan. Iya, dipanggul. Bangun aplinya. Itu komandan, itu walaupun dia orang stroke tuh kan, mohon maaf komandan, biasanya kan dia lupa dengan itu. Tapi itu yang paling diingat itu komandan. Tapi memang waktu itu pas kalau nggak salah ya, pas Pak Dedi waktu beliau jadi Danyon masuk pertama itu, ya tantangannya cukup berat komandan. Gimana komandan waktu itu? Jadi pertama masuk itu memang merebak saat itu satuan-satuan prajurit itu banyak yang berkelahi di luar. Jadi Armet 10 kan posisinya di situ dekat dengan resimen Brimob, dekat dengan Yonkes, Dishub, Yon Bekam, semua lah. Di samping juga battle untuk penyangga ibu kota saat itu. Kita ada yang kena jaga itu, jaga di resimen, jaga di divisi, jaga juga di Makostrat, sampai waktu itu ada jaga di Mabes TNI. Bolak-balik Cibenda, bolak-balik ke Batu Raja, bolak-balik ke mana itu? Ke Lumajang. Lumajang. Udahlah pokoknya latihan dan latihan, jaga dan jaga, stres anggota. Jadi memang ya pada saat itu gimana kita membawa prajurit berkelahi ribut antara Brimob dengan Yon Bekam. Kita kumpulkan anggota, kita bawa anggota. Bagaimana itu suasana di batalion saat itu, semua dari divisi, dari Kostrat, wah sedikit mencekam. Tapi saya tidak mau untuk anggota itu sampai tegang, stres. Ya udah, paling kita nyanyikan darah muda, darah yang para remaja. Asik. Yang selalu merasa gagah, kan gitu kan. Tak pernah mau mengalah. Gitu tuh. Masa muda, masa yang berarti-arti. Mau menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Makanya saya sering lah itu menggunakan ya Bang Roma sambil menghibur.
tetap tapi saya harus prajurit harus still, tampilan dia harus dia gagah. Dan kenapa saya harus tampil gagah prajurit? Kalau dia keluar, masyarakat tuh melihat dia terlihat memang fresh. Jangan prajurit kuyu, lemas gitu kan, ngantuan, wah itu memalukan itu. Itu yang selalu saya fresh, harus gagah harus ini gitu.